Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Febrianawati. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran mengenai analisis wacana. Pembelajaran analisis wacana terdiri dari 8 konsep, yaitu pertama, sejarah singkat analisis wacana, yang kedua, sekilas konsep dan analisis wacana, yang ketiga, jenis pendekatan analisis wacana, yang keempat, wacana dan masyarakat, yang kelima, konsep analisis wacana pragmatik, yang keenam, analisis pragmatik bagian situasi tutur, yang ketujuh, analisis pragmatik bagian tindak tutur, dan yang kedelapan, analisis wacana prinsip kerjasama GRACE. Baik, yang pertama yaitu sejarah singkat analisis wacana. Analisis wacana merupakan suatu pendekatan dalam analisis kebahasaan yang melihat pola kebahasaan lebih dari sekedar teks seperti konteks sosial, budaya, tercermin dari teks tersebut. Lalu, Zelis Harris pada tahun 1952, ia menganalisis bahasa lebih dari sekedar kajian teks dengan cara mencari hubungan linguistik dan non-linguistik. Ia bertujuan untuk memberikan suatu cara mendeskripsikan ciri-ciri kebahasaan yang dideskripsikan dalam teks secara teks dikombinasikan dalam gaya dan style secara khusus. Lalu pendapat Van Dijk yang menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat dan wacana dalam analisis wacana bersifat tidak langsung dan tergantung pada bagaimana penutur mendefinisikan genre atau kejadian komunikasi yang mereka lakukan. Fit berpendapat bahwa untuk memahami wacana perlu memahami makna apa yang dikatakan atau dituliskan seseorang tentang konteks situasi dan kultural yang dimaksudkan. Jika tidak memahaminya, maka tidak mungkin bisa tahu maksud dari suatu teks. Contohnya nih, kata jancuk. Kata ini bermakna sebagai sebuah sapaan yang menunjukkan keakraban bagi orang Surabaya. Tetapi bagi orang di luar Surabaya, kata jancuk merupakan wacana yang kasar. Dari contoh di atas dapat dipahami seberapa penting sih pemahaman konteks situasi dan kultural. Selanjutnya, tentang sekilas konsep dan analisis wacana. Menurut Smils, analisis wacana telah bergeser dari menyoroti dari aspek penggunaan bahasa ke lainnya, serta digunakan dengan cara berbeda oleh peneliti yang berbeda juga. Lalu, Field Cloug's analisis wacana bersifat linguistik dan sosial dalam orientasinya sehingga membedakan tekstual maupun sosial. Yang terakhir yaitu Cameron and Kulik berpendapat bahasa itu selalu lekat dengan sosial sehingga analisis wacana tetap harus ditafsirkan dalam hal makna dan fungsi sosial mereka. Dari sini saya mengambil contoh, misal selamat belanja di Indomaret. Kalimat tersebut adalah salah satu bentuk struktur analisis wacana untuk mengajak konsumen melakukan transaksi pembelian di semua retail Indomaret. Strategi marketing dan di sebuah ilmu linguistik merupakan sebuah wacana mengajak sebuah konsumen. Konteks kultural dalam lisan dan tulisan. Slogan Coca-Cola di Indonesia tahun 2016. Di Indonesia, rasakan momennya. Lalu di Spanyol, Siente el sabor. Di Hungaria sendiri, Kostot Max Arzets. India, Cook to Bets Call. Italia, Test the Feeling. Dan semua itu sesuai dengan konteks slogan Coca-Cola melalui perusahaan yang digunakan perusahaannya. Di selanjutnya yaitu jenis pendekatan analisis wacana. Ada 3. Yang pertama, pendekatan formal. Pendekatan ini berfokus pada semantik dan sintaksis.
Dan yang kedua, pendekatan kritis. Pendekatan ini sangat erat hubungannya dengan kajian humaniora lainnya. Digunakan untuk analisis wacana kritis diantaranya yaitu politik, ras, gender, dan kelas sosial. Dan pendekatan sosiologis empiris yaitu berdasar pada background, knowledge, mitra tutur, kapan, di mana, dengan siapa peristiwa tutur itu terjadi. Selanjutnya, wacana dan masyarakat. Ada 5 bagian, yaitu komunitas wacana, sekelompok orang yang berbagi beberapa jenis aktivitas. Mereka memiliki komunikasi khusus satu lain dan memiliki tujuan, nilai, dan keyakinan yang sama. Yang kedua, bahasa praktik sosial kedaerahan. Wacana sangat dipengaruhi faktor sosial dan kedaerahan. Saat kita berbicara dengan siapa, kita berbicara sampai topik pembicaraan. Yang ketiga, wacana gender. Wacana dan gender ini menjadi sorotan menarik sejak perjuangan feminisme dari gelombang pertama sampai sekarang. Yang keempat, wacana identitas. Manusia memainkan lebih dari satu peran dalam hidupnya. Dalam mengambil peran, wacana tersebut mengikuti peran yang dijalankan. Lalu yang terakhir, wacana ideologi. Lisan atau tulisan tidak hanya selalu menjadi model linguistik, tetapi selalu menjadi proses yang signifikan secara politik dan sejarah trade goal. Selanjutnya, konsep analisis wacana pragmatik. Di bukunya Wijana dan Rohmadi ini, pragmatik adalah sebuah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Lalu, Wijana dan Rahma berpendapat kehadiran pragmatik adalah tahap perkembangan linguistik yang berangsur-angsur hingga menjadi disiplin ilmu yang sangat luas bersangkutan dengan bentuk makna dan konteks. Di sini saya mengambil contoh. Misal, karyawan dengan kinerja yang bagus akan mendapatkan bonus akhir tahun. Nah, itu masuk dalam kajian semantik. Lalu, contoh lainnya, besok kamu jadi jemput aku. Maaf, aku mau jemput Lisa. Bagus, besok jemput dia lagi ya. Tak usah bareng aku lagi. Kata bagus di sini menjadi sifat yang ironi menyindir dari kelakuan si A. Itu termasuk pragmatik. Lalu contoh yang terakhir, semantik dan pragmatik. Semantik itu melihat makna yang bebas konteks, sedangkan pragmatik melihat makna yang terikat konteks. Baik, selanjutnya analisis pragmatik bagian situasi tutur. Aspek situasi tutur menurut Lee. Yang pertama, penutur dan lawan tutur. Hal yang berkaitan dengan aspek ini adalah lawan tutur seperti usia, latar belakang, lalu ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan lain sebagainya. Yang kedua, konteks tuturan. Pada hakikatnya, konteks tutur itu berkaitan dengan background knowledge yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Misal, anak biologi ngomongin morfologi ke anak bahasa, akan berbeda mikromorfologi dalam sebuah tumbuhan atau tanaman. Tapi ketika anak biologi ngomongin morfologi ke anak bahasa menganggap sebagai struktur paragraf kecil. Yang ketiga, tujuan tuturan. Hal ini dilatar belakangi maksud dan tujuan dari penutur. Contohnya nih, selamat pagi dan pagi memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberikan salam di pagi hari. Yang keempat, tujuan sebagai tindak tutur. Tuturan sebagai verbal dan menjadi entitas konkret penutur dan lawan tutur. Waktu dan tempat pengutaraannya. Dan yang kelima,
tuturan sebagai tindakan verbal. Hal ini membedakan kalimat sentence dan tuturan utterance. Contohnya, apakah rambutmu terlalu panjang? Mungkin ditafsirkan sebagai pernyataan atau perintah. Selanjutnya, analisis pragmatik bagian tindak tutur. Ada 4. Yang pertama, tindak tutur adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat topik, dan konteks amanat tersebut. Yang kedua, tindak lokusi. Tindak tutur untuk menyatakan sesuatu dan menjadi tindak tutur paling mudah diidentifikasikan karena tanpa menyertakan konteks tuturan. Ikan paus adalah binatang mamalia. Nah, itu contohnya. Lalu tindakan ilokusi disebut juga the act of doing something karena tidak hanya digunakan untuk memberi informasi, tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi. Tuturnya dipertimbangkan secara seksama. Awas, anjing galak bukan bermaksud menunjuk informasi, lebih sekedar informasi. Yang terakhir, tindak tutur perlokusi berarti melakukan suatu tindakan dengan mengatakan sesuatu yang menghasilkan efek atau hasil. Lalu, yang terakhir, prinsip kerjasama menurut Grace. Ada maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Yang pertama, yaitu maksim kuantitas. Menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicara. Jadi, ketika berbicara dengan lawan tutur, harus tahu maksud yang dibicarakan mitra tutur kaitan dengan pragmatik. Dan yang kedua, maksim kualitas. Mewajibkan peserta percakapan mendasar pada bukti-bukti yang mewadai saat bertutur. Yang ketiga, maksim relevansi. Maksim ini mengharuskan setiap peserta memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Yang terakhir, maksim cara. Mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur, dan tidak berlebihan serta runtut. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.